Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisyawanti Nabila Fatma Kulsumadi Sastra dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah hukum pidana dengan pembahasan bab 3, yaitu pembaharuan hukum pidana. Yang pertama ialah alasan politis, di mana sudah sewajarnya bahwa kita menggunakan KUHP yang sifatnya nasional. Dan KUHP ini dibuat atau dibentuk langsung oleh bangsa negara kita sendiri. Tapi pada kenyataannya kita masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Maka dari itu, dari sisi politis bahwa negara kita masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua ialah alasan sosiologis, di mana dalam KUHP warisan kolonial Belanda ini masih terdapat atau ditemukan nilai-nilai budaya serta agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak dapat pengaturannya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pembuatan KUHP nasional ini bisa memuat atau mencerminkan aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai serta budaya agama di negara kita. Pada contohnya ialah dengan hukuman mati. Padahal di Belanda, KUHP ini peraturannya sudah tidak berlaku lagi dan dicabut pada tahun 1896. Tapi di negara kita, di WVSNI ini masih berlaku. Selanjutnya ialah dalam WVSNI tidak mengatur peraturan mengenai homoseksual, pencabulan, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah alasan praktis, di mana dalam dewasa ini banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak memahami atau tidak menguasai bahasa Belanda. Padahal WVSNI ini berasal dari bahasa Belanda dan mereka menggunakan bahasa Belanda. Dikhawatirkan nanti terdapat multitafsir atau terjemahan yang menyimpang sehingga tidak adanya penunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Maka dari itu sudah selayaknya dan seharusnya Indonesia sudah memiliki KUHP sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ialah alasan adaptif, di mana sebagai bagian bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan yang namanya asas-asas nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, di mana semua itu akan dimasukkan ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku di negara kita. Contohnya seperti asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah kita beralih kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu cara-cara dalam pembaharuan KUHP. Yang pertama adalah kriminalisasi. Dalam pengertiannya, di mana suatu perbuatan yang awalnya tidak dapat dipidana, karena adanya perkembangan masyarakat, perbuatan ini menjadi dapat dipidana. Di mana adanya penciptaan delik baru, di mana pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Nah, dalam undang-undang ini terdapat kritik yang berasal dari Profesor Omar Seno Aji yang mengatakan bahwa undang-undang ini dengan junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan dengan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau ini delik agama, maka harus diatur secara rinci. Contohnya seperti penghinaan agama, penghinaan kitab suci, nabi, ulama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah dekriminalisasi, di mana ini merupakan kebalikan dari yang pertama, yaitu kriminalisasi, di mana suatu perbuatan yang awalnya dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana karena adanya perkembangan dari masyarakat, atau dalam arti adalah memandulkan delik. Contohnya ialah pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Nah, menurut undang-undang ini, apabila ada seseorang yang melakukan penarikan cek kosong, maka termasuk ke dalam tindak pidana. Maka dari itu sekarang orang-orang sudah tidak mau lagi melakukan transaksi dengan cek karena mereka takut terkena dengan sanksi pidana. Selanjutnya ialah rekriminalisasi, di mana yang awalnya perbuatan ini tidak dapat dipidana karena perkembangan masyarakat, perbuatan ini dapat dipidana. Selanjutnya, karena perkembangan masyarakat pula, perbuatan ini dapat dipidana kembali. Dengan contoh, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat ialah depenalisasi, di mana suatu proses yang tadinya dapat diancam pidana, kemudian ancaman itu hilang, maka dapat diganti dengan sanksi yang lainnya. Contohnya seperti sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Selanjutnya yang terakhir ialah mitiharing, di mana suatu proses perbuatan yang tadinya diancam hukum pidana berat menjadi hukum pidana ringan. Contohnya seperti hukum pidana mati menjadi hukum pidana seumur hidup. Selanjutnya ialah mitiharing, di mana ini merupakan pengurangan sanksi yang tadinya diberikan sanksi berat menjadi sanksi yang ringan. Contohnya seperti pidana mati menjadi pidana seumur hidup.